Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4. Dalam pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Al-Azizi Nur Malik dengan NIM 2109 10 10 10 79. Yang kedua ada Janatra Ramadan Arta Siregar dengan NIM 2101 10 10 10 45. Yang ketiga ada Devi Ayu Ratnasari dengan NIM 2109 10 20 20 21. Yang keempat ada Sinta Aprilia Duyanti dengan NIM 2109 10 20 20 64. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Dinda Novalia Fajri dengan NIM 2108 10 10 20 55. Iran atau yang biasa disebut dengan Republik Islam Iran yang beribu kota di Teheran merupakan negara pegunungan yang terletak di daerah Timur Tengah di belahan bumi utara. Konsep negara Republik Islam yang ditetapkan oleh negara Iran berbeda dengan Republik Islam lainnya. Hal ini disebabkan karena mayoritas rakyat Iran menganut agama Islam dengan mazhab Syiah, dan Iran merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik teokrasi, yang dimana sistem teokrasi merupakan sebuah sistem politik yang dalam praktiknya menjalankan sebuah pemerintahan dengan berpegang teguh pada kedaulatan Tuhan. Pada zaman sekarang, negara yang menerapkan sistem teokrasi sudah sangat sedikit. Contoh negara yang menerapkan sistem teokrasi ini yaitu negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran. Republik Islam Iran didirikan setelah meletusnya Revolusi Iran. Sejak saat itu, Iran memiliki banyak pemuka agama dan pejabat agama di dalam pemerintahannya yang sangat kuat. Di Iran, presiden bukanlah pemimpin tertinggi negara. Peran pemimpin tertinggi dipegang oleh pemimpin agung yang tidak dipilih oleh rakyat. Sistem politik Iran yang kompleks dan tidak biasa ini menggabungkan elemen sistem teokrasi Islam modern dengan demokrasi. Ideologi Islam di Iran diwujudkan dengan pemerintahan Islam yang dilaksanakan oleh para ulama dengan prinsip wilayah al-faqih. Berdirinya Republik Islam Iran sejak tahun 1979 telah berupaya untuk melaksanakan ajaran Islam dalam ranah private dan publik menurut pemahaman yang diyakini oleh para ulama. Penerapan ideologi Islam di Iran yang pertama yaitu pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara Iran yaitu Republik Islam Iran. Negara ini memilih bentuk pemerintahan republik karena dianggap bisa menjadi wadah bagi pemahaman mereka mengenai tata cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan struktur Islam. Struktur republik sebagaimana diterapkan dalam Republik Islam Iran telah dimodifikasikan dengan struktur kepemimpinan wilayatul faqih atau pemerintahan para ulama. Modifikasi ini menyentuh ketiga sendi sistem republik, meliputi institusi-institusi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang biasa disebut res politika. Menurut Khomeini, selaku pemimpin, sekalipun pemerintahan ini adalah pemerintahan rakyat, tetapi sumber hukum berasal dari Tuhan. Karena itu, konstitusi maupun peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada hukum-hukum Tuhan yang tertera pada Al-Quran dan hadis serta ijtihad ulama yaitu faqih. Menurut Imam Khomeini, negara Islam adalah negara hukum, pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional. Namun pengertian konstitusional dengan negara hukum di sini berbeda dengan apa yang selama ini dikenal. Pengertian konstitusional yang merujuk pada hukum yang disesuaikan dengan pendapat mayoritas tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam. Karena dalam pemerintahan Islam hukum sudah ada, yaitu hukum Tuhan. Dengan kata lain, Tuhanlah pemegang kekuasaan legislatif di samping sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang sebenarnya bukan parlemen. Pada pemerintahan ini juga tergolong dalam sistem politik teodemokrasi atau teokrasi dan demokrasi. Lalu yang kedua, penerapan pada hukum. Republik Islam Iran sudah dijelaskan bahwa tergolong dalam sistem politik teodemokrasi, di mana menganut ideologi itu teokrasi dan demokrasi, sehingga dalam penerapannya bisa dikatakan bahwa pemerintah tersebut termasuk dalam hukum sipil dan hukum religius. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan di antaranya seperti demokrasi di Iran merupakan demokrasi Islam dengan menggabungkan kedaulatan masyarakat di tangan presiden dan kedaulatan Tuhan di tangan faqih. Lalu yang ketiga, penerapan pada agama. Salah satu alasan yang membuat Iran menggunakan ideologi Islam adalah karena masyarakat Iran yang beragama kebanyakan yaitu beragama Islam. Lalu yang terakhir yaitu penerapan pada sosial budaya sesuai kondisi sosial yang ada sehingga masyarakat Iran bisa terbentuk karena Iran merupakan warisan kekaisaran Persia. Kekurangan dan kelebihan ideologi negara Iran dibandingkan dengan ideologi negara Vatikan. Negara Iran sendiri menerapkan jenis ideologi teokrasi yang berupa teodemokrasi, yang merupakan perpaduan antara unsur ketuhanan dan kemanusiaan. Yang dalam konteks ini, Republik Islam Iran masih melibatkan rakyat dalam menjalankan pemerintahannya, berbeda dengan Vatikan yang menggunakan jenis ideologi monarki elektif teokratis,
yang sebagian besar seperti negara monarki pada umumnya, namun ada unsur ketuhanan yang diterapkan dalam jenis sistem politik ini. Ada pula kelebihan dan kekurangan dari ideologi teodemokrasi Iran bila dibandingkan dengan ideologi monarki elektif teokrasi Vatikan, yaitu kelebihan dari teodemokrasi Iran adalah dilibatkannya masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah. Meskipun pemimpin negara atau wali faqih memegang kekuasaan tertinggi Republik Islam Iran, namun wali faqih tetap mempertimbangkan atas fatwa-fatwa dari para imam lain. Keterlibatan berbagai pihak seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan masyarakat masih terlihat dan memberikan andil yang cukup besar. Berbeda dengan Vatikan, Paus yang memiliki otoritas tertinggi negara kota Vatikan mutlak memiliki wewenang dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan serta keputusan negara, tanpa adanya pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk pihak eksekutif atau presiden, masyarakat, maupun yang lainnya. Di sini, masyarakat Iran memiliki kesempatan lebih dalam ikut berperan menentukan kebijakan pemerintah negaranya daripada masyarakat Vatikan. Kekurangannya adalah adanya kemungkinan terjadi perselisihan politik dalam masyarakat Iran. Republik Iran memiliki multi-partai, diantaranya Alliance of Builders of Islamic Iran, Islamic Coalition Party, dan Executive of Construction Party. Partai-partai politik ini masih sangat berpengaruh dalam pemilihan perangkat pemerintah, termasuk presiden. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan politik dalam masyarakat Iran. Terlebih lagi, agama adalah topik yang sensitif, dan perdebatan politik agama dalam masyarakat dapat berujung fatal dan memberikan kerugian yang besar bagi negara. Di lain sisi, Vatikan yang tidak memiliki partai politik dalam pemerintahannya dapat terhindar dari hal ini. Walaupun Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berdasarkan data yang diperoleh dari Global Religious Future, hampir 90% penduduk Indonesia adalah umat Islam. Dalam hal ini, sebuah ideologi teokrasi tidak dapat diterapkan di Indonesia, karena negara Indonesia tidak sepenuhnya menerapkan seluruh aturan negara berdasarkan aturan syariah, serta dasar negara dan sistem hukum Indonesia tidak mutlak berdasarkan agama. Meskipun Indonesia agama memegang sebuah peranan penting, bukan berarti Indonesia merupakan negara teokrasi yang mana agama dan negara berada di bawah pimpinan satu agama tertentu. Jika ideologi teokrasi sendiri memaksa semua warga untuk tunduk dan patuh terhadap aturan tertentu, yang mana artinya semua warga, bahkan yang tidak menganut agama yang sesuai dengan aturannya, tetap mematuhi aturan tersebut. Dalam hal ini tentu saja berlawanan dengan prinsip Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan. Agama dan negara merupakan lembaga yang berbeda yang tidak dapat mengintervensi satu sama lain. Dalam hal ini juga berlawanan dengan ideologi Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana agama berperan dalam kelangsungan kenegaraan. Lalu bicara tentang perbandingan penerapan ideologi Islam di Iran dan Pancasila di Indonesia, masing-masing dari kedua ideologi tersebut dalam penerapannya sudah menyeluruh, baik masuk dalam ke bidang politik, ekonomi, sosial budaya, atau bahkan agama. Memang sepantasnya penerapan dari sebuah ideologi di suatu negara itu diterapkan secara menyeluruh agar sesuai dengan tujuan dibuat dan diterapkannya ideologi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu bicara tentang kekurangan kedua ideologi tersebut, masing-masing dari kedua ideologi tersebut walaupun berjalan sepantasnya di negaranya masing-masing, tapi hal tersebut tidak menjadi alasan yang tepat jika diterapkan di negara lain. Jadi kesimpulannya, memang benar setiap ideologi di dunia ini memiliki kelebihannya masing-masing. Tapi kelebihan tersebut tidak bisa menjadi alasan bahwa ideologi tersebut dapat diterapkan di negara lain. Karena penerapan suatu ideologi itu banyak hal yang melatar belakangnya. Salah satu hal yang utama adalah kondisi masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya, karena sesungguhnya jika matahari adalah kebaikan dan hujan adalah keburukan, kita butuh keduanya untuk melihat langit. Sekian dari kami, terima kasih.